Istri dua Pak Haji? Istri dua. Satu orang mana? Orang sono, orang Depok. Orang di sini. Orang sini. Orang sini. Sekarang masih dua-duanya? Hah? Sekarang Masih dua-duanya. ada ayam aja ya? Ada. Kalau Kiara lagi hajatan dari sini ke sono. Dan ngawinin di sini, yang sono kemari gitu. Kok bisa adem gitu? Di Gitu, Pak Haji? di bareng foto bareng-bareng. Kita lagi di foto yang ini yang tua, ini yang muda gitu. Rahasianya Ya apa, udah, Pak Haji? hah? Rahasianya apa biar bisa seperti itu? Rahasianya mah. Ya kita modalnya bener wae. Nilai jujur aja ya Pak Haji ya? Jujur aja. Yang terutamanya mah ya duit-duit juga lah. Duit-duit kayaknya. Putra Pak Haji? Hah? Putra. Salapan. Apa? Mantu udah 4, 5, berarti 6 sama karang nih. 6. Selalu ada Pak Haji rezekinya. Hah? Alhamdulillah, amin. Yang penting usaha ini tekuni, lekenin, harus ulet begitu aja. Sabar Pak Haji. Modalnya sabar. Sebab kalau kita mah masalah usaha mah memang diwajibkan usahanya, tapi hasilnya kagak diwajibkan. Gitu dari keterangan juga gitu aja. Karena hukumnya wajib kalau usaha mah tekunin, ada kecil. Ini mah kecil kagak dicari. Besar nggak ada. Yang besar kagak ada. Akhirnya nol kan. Yang kecil dilepas. Yang nyari yang gede ora ketemu kan, akhirnya nol. Makanya yang ada kecil-kecil aja harus kita lekenin. Kalau udah ada gantinya yang gede baru kalau mau dilepas gitu. Kalau ini mah belum ketemu, belum apa, udah dilepas. Nah ini yang di karung ini apa Pak Haji? Ya itu daging ayam. Oh ini daging ayam. Daging ayam yang di press ini. Ini udah dapat di pilet? Udah boleh milet. Oh, udah milet. Tapi belum digiling? Belum digiling. Jadi, Ini stok ayamnya berarti ya? Ini bakso atau cilok Pak Haji yang ini? yang ini bakso. Ini bakso. Yang ini bakso harganya 3.500 dari pabriknya ini. Oh, satunya. Kalau yang cilok sendiri, Kalau ciloknya ini harga 65 tanpa kosongan, tanpa saus, tanpa kecap. Oh. Kalau saus, kecap, pakai colokan komplit terima jual. Ini harganya 71. satu. Dan yang dagang ini tidak ada ruginya, mau sisa mau busuk dikembalikan lagi ke pabrik. Bisa dikembalikan atau ditukar kembali gitu. Paling jauh pengiriman kemana Pak Haji? Paling jauh kalau sekarang cuma Jayanti, atau Tanjung Priuk gitu. Nah Pak Haji itu di situ ada yang ember-ember itu apa ya Pak Haji ya? Ya, yang di ember ini daging untuk isinya. Oh dalaman. Dalamannya. Ini Dalamannya dari apa, Pak dari Haji? daging ayam yang udah boleh dibumbuin. Oh itu. Bumbunya cuman ya bawang goreng, Bawang goreng. yang gula, pecin udah. Oh gitu doang. Simpel banget Pak ya Pak Haji ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Abdullah. Pertama atau berasal dari Sukabumi, merantau ke Depok tahun 85. 85 Pak Haji. Pertama-tama tahun 85 saya kuli dagang di orang dagangnya dagang cilok. Dengan cilok. Iya. Ternyata yang si bosnya itu bangkrut. Cuman kekuatan 1 tahun akhirnya diteruskan ke saya. Setelah diteruskan ke saya merasakan gimana kayaknya kita itu cita-cita kita tinggi. Dari pertama ngejak cilok sendiri, didagangkan sendiri 4 pikulan. 4 pikulan didagangkan sendiri itu tahun 86. Pertama pagi-pagi kutuk-kutuk sampai ke Pengasinan, dititipkan di Pengasinan, ntar gua gaji sekian. Balik lagi, dipikul lagi, titipkan lagi di Panggulan, ntar
mau gaji sekian. Ketiga dititipkan di Ragamukti. Yang keempat baru saya ke Duren Serebu mikul. Mikul sendiri dagang ke sekolahan. Setelah habis dagangan kita, baru yang 3 itu kita samper pulang. Disamper tuh duitnya diambil. Setelah itu kita merasakan kecapean, makin lama makin banyak ngejak, permintaannya banyak. Wah, saya nggak kuat nih. Di situ udah kemungkinan bangsa 2-3 bulan, baru saya pulang nyari pedagang gitu yang 4. Nah, nyari pedagang 4, suruh keliling, ditambah tenaga kerja 1, langsung kita yang 4 suruh dagang keliling. Udah dari 4, wah besoknya nambah lagi, makin lama bertambah sampai 10, 12 sampai puluhan. Dari awalnya itu pas itu udah puluhan, udah ngeratur, udah mencapai 50.000 ngejak per harinya itu. Udah nyampe 50.000 itu datang ini apa monitor. Krisis moneter. Tahun 98-99. Di situ harga udah monitor itu harga kan meloncat jauh. Ya akhirnya kita bertahan aja terus. Setelah bertahan ada yang 2-3 orang yang bertahan. Nah, jalan terus maju, ketimpa lagi tahun 2010. Pabrik cilok yang gede dari Jawa datang ke situ. Jatuh lagi baik. Udah jatuh lagi baik. Nah, bertahan terus, akhirnya saya di rumah cilok ayam pakai daging sapi. Nah, akhirnya wah, ini mah enak. Akhirnya yang pembelanja itu pada kembali lagi ke kita. Nah, terus di situ dari 2010 tuh maju terus, makin lama makin banyak lagi. Akhirnya kita membutuhkan tenaga kerja yang dari kampung itu. Tenaga kerja udah 18 orang, yang di dalam laki 9, perempuan 9 yang sebagian nyita. Udah ditinggal beberapa bulan baru 1 tahun, ada orang baru itu ada yang komen. Yang komen keberingsikan dan getaran, katanya bau segala macam, dilaporkan ke polisi. Saya didatangin ke polisi. Saya nggak bisa kata apa-apa. Kalau itu mau urusan Pak Dulo, mau pindah mau gimana, iya urusan saya. Tapi saya juga nggak bisa kata saya pribadi. Kalau saya dipindahkan ke pasar, jadi dipindahkan ke Sukabumi juga jadi. Cuman kira-kiranya ini ada ujungnya, nggak ada buntutnya. Kalau saya akan nanya dulu kepada warga, bagaimana kata warga, gitu kan? Kalau kata warga pindah, ya pindah. Ternyata kata warga itu sekarang tanda tangan aja, jeblosur. Siapa yang kalah pindah, kata begitu. Akhirnya ya hampir 80% yang membela ke saya. Walaupun kita dibela sama tetangga karena ada yang komen, terus ini perumahan, ini kafe, pengen anak mendingan kita dipindahkan aja ke Sukabumi, ntar dikirim begitu. Nah, setelah dipindahkan ke Sukabumi, tetap pemasaran masih di sana, cuman hilang tenaga kerja di sana. Waktu pengerjaan kita banyak di sana, mendapatkan karena informasi dari pemerintah itu, karena kita ngejaknya cilok ini setelah banyak kita pakai mesin.
Ternyata mesin itu membunuh tenaga kerja gitu. Nah akhirnya saya kerja apa? Saya kerja apa? Akhirnya itu mesin dibunuh lagi, dijual karena membunuh tenaga kerja. Nah setelah itu kita dipaksakan lagi, bertahan lagi. Nah sekarang udah mulai lagi ada peningkatan. Nah, akan mulai normal lagi. Mudah-mudahan normal kembali gitu. Karena pemikiran saya itu tidak goyang kena angin, ngelihat orang begitu nggak goyang. Ini memang keahliannya, kebisaannya, ini kita bertahan aja. Yang penting walaupun kita pindah-pindah gak, ya kalau barangnya udah naik, ada masalah pasti naik. Saya nggak kebita sama rezeki orang, nggak kebita rezeki orang, tetap aja ditekunin. Makanya modalnya dagang itu yang penting ada jalan dan keduanya ulet. Kalau modal nomor 2, iya. Masih ingat gak dulu? Pakai modal berapa Pak? Pakai modal 48.000. 48.000 tuh tadinya dagang itu, yang itu bangkrut, duit saya dipinjam sama bos. Yang 48.000 diambil, ngambil pikulan saya 2 gitu, ngejak 2 gitu tuh. Jadi yang 48.000 itu sama buat ngejak gerobak 2 boleh ngambil 2 terus ngejak 2 jadi 4. Yang pertamanya mah kita paling dapat uang berapa sih? Paling bawa 1.000 saya gitu. 1.000 butir. 1.000 butir itu kali 17 1.700. Iya, 1.700. Ntar yang keuntungannya mereka itu 800. Kita modal 1.700 sama gue. Paling seluruh dapat 4 ya, kurang lebih lah 7.000 8.000 dari 4 itu. Udah hampir setengah karung itu. Berapa kilo Pak Haji waktu itu produksinya? Berapa kilo? Iya paling setengah karungan. 25 kilo berarti ya? Hah? Kurang lebih 25 kilo ya? Iya kurang lebih 25 kilo. Kalau saat ini rata-ratanya berapa kintal atau berapa ini Pak? Kalau sekarang kita udah mulai meningkat sih, bisa ngejar 3 kintal untuk 3 hari, bisa 4 kintal 3 hari kalau sekarang. Untuk saat ini pendapatannya sampai berapa Pak? Kalau sekarang paling satu adonan ini 25.000 butir. Oh, 25.000 Nah, misalkan kalau 25.000 butir kali 6 15 juta gitu lah. Kali 6 Itu 15 juta itu bisa 2 hari, bisa 3 hari. Iya. Usahanya biar lancar. biar Terus kita lancar, harus kayak Pak. gimana Pak? Oh, kita usahanya biar lancar itu, yang penting kita di berjalan kita kuat mental. Pertamanya mental kita kuat dan kita rasa kita itu jangan enak kata kita pribadi. Kalau keenak kata pembeli udah pasti. Nah, Masih lancar Pak. Kalau kan ada satu lagi Pak Haji, selain dari sedekah ada katanya minta doa dari orang tua atau minta doa dari guru ngaji atau guru. iya, ya itu bukan main. Ke rasanya sendiri, saya sendiri sampai ke ujung mana ke sampai untuk nanya-nanya ke orang pinter begitu. Cuman sebelum orang pinter juga tetap kita jangan dilewatin orang tua kita dulu. Surga dan dunia itu adanya telapak kaki ibu dan bapak. Nah, gitu. Nah, baru kita ke guru. Kenapa kita ke guru? Orang nggak percaya, wah tahayul.
Sekarang kita begini dah contohnya. Ada buah rambutan, naik nggak bisa, kita pakai pelantara dong, pakai galak, sengget, nyampe kita bang. Nah kita pengalaman ilmu juga seperti itu. Wah kita nggak bisa nih, minta doa, minta dong ke kiai gimana gitu kan, kapan ada doanya. Iya, barangkali diijabah, dikabulkan. Tapi yang saya rasa kita kerjakan benar menurut saya. Nah, itu di masalah usaha mah jangan kita banyak takut. Kalau kebanyakan takutnya nggak jadi. Yang kita rasakan, yang saya rasakan, yang pertamanya mah yaitu kudu kita ulet di apa namanya dijalanin, tetap kita jalanin, harus ditekuni. Ya kalau malah kita pindah-pindah malahan nggak punya jalan.